Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tes pronosip. Dan yang kedua teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya tentang bertema pembelajaran online pada masa COVID-19 di Maluku Utara. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama saya Irman Syauta, Prodi Grand Ekonomi Pembangunan. Oke, saya langsung lanjut saja presentasi dari saya. Pendidikan merupakan suatu pelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari kelompok orang yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran pelatihan atau penelitian. Menurut J.J. Rousseau menjelaskan bahwa pendidikan merupakan pemberian kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi membutuhkannya pada masa dewasa. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodika. Pendidikan bisa terjadi di sekolah dan juga bisa terjadi di rumah di mana manusia tetap mendapatkan pengajaran. Pendidikan dimulai dari sejak dini, di mana pendidikan yang paling pertama dan paling utama adalah di lingkungan tempat tinggal kita. Dalam keluarga orang tualah yang bertanggung jawab di dalamnya. Pada masa itulah peletakan pondasi belajar harus tepat dan benar. Sekolah adalah fase kedua dari pendidikan pertama dalam keluarga, karena pendidikan pertama dan utama diperoleh dari anak dari keluarganya atau orang tuanya. Pendidikan juga merupakan usaha yang sudah terencana untuk mewujudkan proses belajar dan suasana belajar agar menciptakan peserta didik dan aktif dan mampu mengembangkan potensi dalam diri peserta didik sehingga berguna bagi dirinya, sosial, bangsa, dan negara. Dalam proses pendidikan, sangat diperlukan komponen-komponen pendidikan. Komponen berarti bagian dari sebuah sistem yang memilih fungsi dalam berlangsungan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan. Komponen pendidikan ialah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya, atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Salah satunya komponen pendidikan yaitu peserta didik. Fenomena virus yang sedang terjadi yaitu virus corona COVID-19 atau dijuluki COVID-19 kini tengah mengganggu dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Di Indonesia juga ikut merasakan dampaknya. Berbagai macam kegiatan berpendidikan diliburkan sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran. Anak-anak disuruh untuk belajar di rumah masing-masing, seperti contohnya pembelajaran secara daring sampai waktu yang belum ditentukan. Hingga saat ini kondisi penyebab virus tersebut masih memperlihatkan jika kondisi ini terus meningkat, maka sudah bisa dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Dampak yang paling dikhawatirkan adalah efek jangka panjang. Para peserta didik secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan yang dijalani. Hal tersebut bisa mengakibatkan keterlambatan perkembangan peserta didik di masa yang akan datang, apalagi COVID-19 ini tidak segera berakhir dengan kebijakan pemerintah tentang penundaan sekolah-sekolah di negara-negara yang terdampak virus tersebut. Secara otomatis dapat mengganggu hak setiap warganya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Penutupan sekolah-sekolah dan kampus tersebut tentu dapat menghambat dan memperlambat capaian target yang sudah diterapkan oleh pemerintah atau sekolah masing-masing. Pastinya kondisi demikian akan mengganggu kemantangan siswa dan meraih tujuan pembelajaran baik secara akademis maupun psikologisnya. Siswa yang harus ditunda proses pembelajarannya akibat penutupan sekolah sangat memungkinkan akan mengalami trauma psikologis yang membuat mereka demotivasi dalam belajar. Pada kondisi seperti ini, semua guru atau tenaga pendidikan diharuskan untuk mengganti pembelajaran menggunakan e-learning atau melalui media online dan berbagai platform sebagainya digunakan untuk melakukan pengajaran sehingga perlu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang baik dan bermanfaat. Teknologis informasi seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi seperti handphone atau laptop dengan kebijakan untuk mendukung proses pembelajaran daring dengan tatap muka melalui aplikasi yang diantaranya Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain-lain. Menjadi hal yang paling menguntungkan guna memutus penyebab COVID-19 serta menjaga kesehatan keselamatan jiwa guru dan siswa dari terpaparnya virus tersebut. Pelajaran daring memberikan dampak positif yaitu mengalami dan bermanfaat teknologi dalam hal positif serta mewujudkan tantangan dan abstrak. Pembelajaran daring membawa perubahan dalam sistem pendidikan materi yang akan diajarkan, pembelajaran yang dilakukan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh guru, siswa, dan penyelenggaraan pendidikan. Pembelajaran daring selain untuk memutus penyebab COVID-19 diharapkan mampu menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemandirian pembelajaran yang memungkinkan siswa pelajari materi pengetahuan untuk lebih luas di dalam dunia internet. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di daerah di Ternate, Maluku Utara, bahwa di Maluku Utara masih mengadakan sekolah atau kuliah online tersebut karena akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan anak atau mahasiswa harus belajar daring di rumah masing-masing yang diperkirakan akan berakhir sampai kapan. Melihat kejadian tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah yang ada, yaitu mengenai dampak pembelajaran sekolah atau kuliah online. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut. Bagaimana efektivitas hasil pembelajaran daring anak yang tidak bisa bertatap muka di era pandemi COVID-19 di Maluku Utara? Dari hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat yang baik bagi semua pihak, terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan, antara lain sebagai berikut. Jadi di sini saya meneliti ada 4 penelitian. Yang pertama bagi peneliti atau saya sendiri. Hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengetahuan kendala yang dihadapi siswa, sebagai dapat dikembangkan secara optimal dan berbagai bahan referensi untuk menggunakan metode pengajar. Yang kedua bagi guru. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan guru dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan kesan pada pembelajaran dan peningkatan hasil belajar. Yang ketiga bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengetahuan sejauh mana keaktifan pembelajaran daring yang berhubungan dengan tuntunan pendidikan. Bagi penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai kondisi pendidikan saat era pandemi COVID-19 untuk dilanjutkan penelitian selanjutnya.
Menurut Mills dalam Kunandar, observasi adalah kegilatan pengamatan pengambilan data untuk memotret berbagai jangkau efek tindakan yang telah mencapai saran. Observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak mengobservasi ke lapangan, tetapi mengobservasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung di lapangan, yaitu secara daring. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bungi bahwa dalam beberapa bentuk observasi yang dilakukan antara lain: 1. Observasi partisipasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengendaraan, di mana penelitian terlibat dalam keseharian informasi. 2. Observasi non-partisipasi, yaitu observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah. Kedudukan selaku penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan. Observasi dan penelitian ini akan lakukan melalui via telepon dengan objek penelitian yang tepat untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan. Dengan observasi yang dilakukan penelitian adalah dengan siswa murid SD dengan tema pembelajaran online di era COVID-19 di Maluku Utara. Jadi di sini saya sempat mewawancarai seorang anak SD. Dari seorang siswa yang diwawancarai menyatakan bahwa sekolah daring menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp, dan YouTube. Melalui aplikasi YouTube, guru menyuruh siswa menonton materi pembelajaran, dan setelah proses menonton selesai dilakukan oleh murid, guru memberikan soal terhadap siswa. Setelah mengirim soal tersebut, siswa mengirim jawabannya lewat WhatsApp. Aplikasi Zoom, jika guru mau menerangkan materi, siswa disuruh masuk ke Google Zoom, kadang-kala mengambil absen lewat Zoom dan WhatsApp. Inilah dokumen foto gambar mewawancari murid SD via telepon di Maluku Utara lewat online ya Pak. Oke, saya langsung lanjut saya ke kesimpulan, soalnya akan memakan waktu juga. Jadi saya lanjut saja ke kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang kendala yang dihadapi murid sekolah daring pembelajaran daripada masa pandemi COVID-19 di Maluku Utara, Patani, Halmahera Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan media aplikasi Zoom, WhatsApp, dan YouTube yang digunakan ketika belajar daring. Di Maluku Utara terdapat kendala murid dan melakukan pembelajaran daring kepada siswa, diantaranya adalah siswa kadang tidak paham karena jaringan internet yang harus cukup stabil, kuota yang banyak. Hal ini dikarenakan faktor utama yang lebih penting lagi adalah kekurangan fasilitas yang dimiliki oleh siswa ketika belajar daring, karena tidak sama siswa memiliki komputer atau handphone. Kadangkala siswa tidak memiliki komputer atau handphone sebagai media pembelajaran melakukan daring. Selain itu, faktor yang lain adalah paket internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua siswa. Terkait dengan penelitian yang didapatkan, maka penulisan mencoba untuk memberikan beberapa saran, diantaranya: pertama, diharapkan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan daring agar penjelasan sejelas-jelasnya kepada siswa, karena banyak juga siswa yang berkurang paham dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Kedua, diharapkan kepada orang tua siswa berkoordinasikan dengan guru dalam pembimbingan proses belajar mengajar siswa selama pembelajaran daring ini. Ketiga, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dana kepada siswa sekurang-kurangnya dan jaringan wifi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.